John Manelapon. John, ini An. Dengar-dengar proyek hotel di Cina berjalan lancar. Tapi aku khawatir kamu kewalahan sendirian. Jadi aku ingin mengirim orang kepercayaanku yang baru untuk membantumu. Tenang saja, orang ini pasti tidak masalah. Dia pemuda Cina yang sangat berbakat. Oke. Aku tunggu kedatangannya. John, tenang saja. Aku tidak akan menindas anak muda. Oke, dah. Salam ke istrimu, dah. Packen Ada APA? Kantor pusat mau mengirim seseorang untuk ikut proyek ini. Katanya dia orang kepercayaan untuk membantuku. Sekarang mengirim orang. Apa dia tidak percaya sama Anda? Ketua Dewan Direksi merekomendasikan seseorang untuk ikut proyek besar ini. Itu wajar. Kalau begitu, Packen, apa orang ini akan merugikan Anda? Ngapain khawatir banyak? Sudah datang ya sudah, diterima saja. Pak An, Bos Liu sudah sampai. Ayo, duduk. Konsep awal sudah jadi. Iya, ada beberapa ide awal. Lihat. Kamu lihat dulu. Behinija. Aku suka banget. Sempurna. Tapi sekarang, aku saja yang puas tidak cukup. Harus semua orang puas. Pak An, maksud Anda? Kantor pusat mengirim seseorang untuk ikut proyek ini. Jadi kamu harus berusaha 200% lebih keras. Agar desainmu sempurna. Keluar dulu. Ayah. Apa mau ketemu Liu Huo lagi? Tong Jiankuo, jangan paksa aku. Apa kamu tidak mau melaporkanku? Kamu pikir aku bodoh? Kantorku dipasang kamera di mana-mana. Kamu pikir perbuatanmu yang sembunyi-sembunyi itu aku tidak tahu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu pegang kelemahanku, mau apa? Kenapa kamu melakukan ini? Demi seorang Liu Huo. Kamu mau menghancurkanku, ya? Kalau kamu tahu aku pegang kelemahanmu, itu sudah cukup. Proyek Hotel Bintang 7. Desainer utamanya harus Liu Huo. Kamu tidak boleh mengeluarkannya dengan alasan apapun. Omong kosong, tidak mungkin. Jangan coba-coba mengancamku. Selama aku Tong Jiankuo masih ada, Liu Huo jangan bermimpi. Kamu pikir aku tidak berani melaporkanmu? Yuchi, kenapa kamu tega padaku? Kita sudah bersama lebih dari setahun. Kamu pasti merasakan bagaimana aku memperlakukanmu. Yuki, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi. Maafkan aku ya. Apa yang kurang dariku? Aku akan berubah. Demi kamu aku bisa melakukan apa saja. Jangan pura-pura baik padaku. Hyuki, aku tanya sekali lagi. Kamu mau menikah denganku atau tidak?
Seumur hidup. Tidak mungkin. Pergi. Laporkan aku, lebih baik laporkan sampai tuntas. Selama aku Tong Jianguo masih ada, aku akan membuatmu dan Liu Huo tidak akan merasakan hari bahagia, bahkan sehari pun tidak. Aku akan memperlakukan Liu Huo seperti semut kecil. Aku akan menginjaknya sampai mati. Kamu pikirkan baik-baik. Selama aku Tong Jianguo masih ada, aku akan membuatmu dan Liu Huo tidak akan merasakan hari bahagia. Aku akan memperlakukan Liu Huo seperti semut kecil. Aku akan menginjaknya sampai mati. Tong Jianguo, jangan salahkan aku. Hatiku hanya mencintai Liu Huo. Dia tidak boleh celaka. Mao Shilin, Pelen. Kayak orang kelaparan, tidak ada yang berebut denganmu. Ibu, kemarin aku telepon Liu Huo. Katanya Yaya sepertinya sakit. Sakit? Penyakit apa? Parah nggak? Demam sih, udah sembuh. Sayang, kita jenguk Yaya yuk. Boleh, sekalian aku mau lihat keponakanku. Kalian berdua nggak boleh pergi. Kenapa nggak boleh? Aku nggak boleh jenguk adikku sendiri? Dasar kamu, serigala berbulu domba. Niat kamu nggak baik. Denggeja maun Selin. Jauhan Yaya. Semakin jauh kamu darinya, itu yang terbaik buat Yaya. Kok bisa kamu ngomong gitu ke Silin? Pokoknya nggak boleh pergi. Tong Jianguo, cepat kabur. Aku harap kamu bisa membenciku seumur hidup. Kalau kita nggak bisa saling mencintai, maka saling membenci saja. Mungkin dengan begitu, kita bisa terus hidup. Di rumah sendiri, ngapain kamu bilang SSST? Aku rasa sudah waktunya kamu ngurusin istri Yayamu. Tahu nggak dia ngomong apa ke aku hari ini? Bu, aku pengen balik kerja di bagian properti. Terus, cuma sakit dikit aja, dia maksa minum obat sama suntik. Sekarang Xiao gue minum asinya, kamu tahu nggak? Bikin aku khawatir banget. Dulu waktu aku melahirkan kamu, aku demam tinggi sampai 40 derajat, nggak minum obat sama sekali. Tapi aku bisa bertahan. Aku rasa dia sengaja nggak mau di rumah. Ngurus anak dengan baik. Kenapa anak muda sekarang? Iya ya, Kon? Bu, Xiao itu anakku. Mana mungkin aku nggak ngurus dia. Tapi, aku nggak mau jadi ibu rumah tangga yang cuma urus dapur, suami, sama anak doang.
Kamu batuk lagi? Ayo pulang. Kita masuk yuk. Tante Xue. Ngomongin anak muda sekarang. Kenapa manja banget sih? Tante Xue, nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin, malah ngerendahin level kamu. Udah, gak usah batuk-batuk. Duduk-duduk dulu. Jangan sedih karena dimarahin ibuku. Dia juga khawatir sama kamu. Kalau kamu kerja dalam kondisi kayak gini, dia bisa tenang? Lagi pula cuti melahirkan normal aja 3 bulan. Ngapain buru-buru kerja? Liu Huo, jujur saja katakan. Apa kamu juga merasa aku sangat tidak berguna? Hanya cocok di rumah mengurus anak? Menjadi ibu rumah tangga yang penurut? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Kalau aku anggap kamu tidak berguna, mana mungkin aku menikahimu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu mau kerja, aku tidak melarang. Tapi maksudku adalah, tunggu sampai kondisi tubuhmu pulih lebih baik dulu baru kerja. Ini karena menyayangimu, sayang. Benarkah? Kalau sekarang yang diganti adalah Hyuki. Dia mau cuti melahirkan lebih awal untuk bekerja. Apa kamu juga akan berpikir seperti ini? Kenapa kamu menyebut dia? Aku tahu, pasti kemampuanku tidak sehebat dia. Tapi aku juga punya ambisi karir. Aku juga berharap bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Berdiri sendiri di masyarakat. Bukannya bergantung pada pria setiap hari menjadi parasit yang hanya tahu terima beres. Mau Yaya? Ada parasit secantik itu? Wanita mengerjakan rumah tangga itu paling menarik. Ini kontribusi besar seluruh masyarakat manusia. Justru membutuhkan wanita seperti ini. Atau pria seperti kamu yang butuh wanita seperti ini? Bukan? Itu kan anak butuh ibu. Ini pasti tidak bisa kulakukan dengan baik. Aku bekerja bukan berarti tidak peduli anak. Tidak peduli keluarga ini, bagaimana menyeimbangkan sudah kupikirkan. Lihat, aku juga tidak ingin meraih sukses besar. Aku juga tidak ingin jadi wanita karir. Aku hanya berharap melalui usahaku sendiri. Punya duniamu sendiri. Maksudku kalau, suatu hari nanti, aku harus menghadapi dunia ini sendirian. Sebagai seorang ibu, aku harus punya kemampuan bertahan hidup, kan? Aku harus beri anak rumah yang bisa meneduh, kan? Masa tidak mungkin? Kenapa kamu berkata begitu? Bukannya masih ada aku? Aku tidak akan biarkan kamu menghadapi dunia ini sendirian. Dunia ini tidak pasti. Siapa yang bisa jamin bisa bersama siapa selamanya? Apakah kamu sama sekali tidak percaya padaku? Apakah di sampingku kamu merasa tidak aman? Lu Hua. Siapi. Keluar sebentar dong. Bos Tong, Nona Himiluku menelepon untuk membujukmu segera pergi ke luar negeri. Kalau terlambat, nggak keburu. Kenapa aku harus lari? Kenapa dia nggak bilang langsung ke aku? Berkas yang diserahkan Nonahi ke kantor polisi bukan main-main. Kalau kamu tetap di dalam negeri, pasti nggak bisa hindari penjara. Lari terus gimana? Lagi pula, aku bisa lari kemana? Chonghua. Cepat pulang ya. CAC, 80 euros in Mendesak? Suruh pulang ya, pulang aja. Tiket pesawat sudah ku pesankan. Tuan Tong, mohon ikut kami sebentar. Bos Tong.
Naik mobil. Kak, lepaskan kakakku. Kuk, kuk. Kuk. Mulai hari ini, aku dan keluarga Tong udah nggak ada hubungan lagi. Raja properti Tong Jianquo dibawa polisi untuk penyelidikan. Kerajaan bisnisnya terancam. Apa? Tong Jianquo? Bos Tong kena masalah? Lihat, di internet semua bahas ini, kayaknya beneran deh. Apa Tong Hua tahu kabar ini ya? Aku telepon dia dulu. Tong Hua nggak jadi ke luar negeri? Kakaknya kena masalah besar gini, masa dia nggak pulang? Bu, tolong jagain Xiao Xiao dulu ya. Aku pergi bentar, langsung balik. Dasar anak ini, orang lain pada kabur nggak keburu. Kok malah nekat sih? Aku nggak punya perasaan rumit. Aku cuma khawatir teman baikku kena masalah. Aku pergi dulu ya. Anakmu ini tipe yang benci orang kaya, suka yang miskin. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Apa penangkapan Tong Jianquo ada hubungannya denganmu? Aku yang melaporkannya. Kenapa? Segitunya? Aku juga nggak mau begini. Tapi Tong Jianquo bilang dia nggak akan membiarkanmu. Siapapun berhak mengkritikku, kecuali Liu Huo. Kamu nggak punya hak itu. Karena semua hal ini aku lakukan untukmu. Jangan bilang semua ini untukku. Aku tidak memintamu melakukan hal-hal aneh sebanyak itu. Aku rela melakukan apapun asal bisa membantumu. Liu Huo, karena aku mencintaimu. Kamu sekarang terlihat sangat asing. Hua Er. Hua Er, kamu sudah pulang? Aku tahu pasti kamu sudah kembali. Jangan sembunyi dariku, buka pintunya Tong Hua. Jangan sembunyi dariku, buka pintunya Hua Er. Hua Er, buka pintu untukku. Aku tahu pasti kamu sudah kembali. Jangan sembunyi dariku, buka pintunya. Hua Er, buka pintu untukku.
Kamu pergi saja. Aku tidak akan pergi. Hari ini aku tidak akan pergi sebelum bertemu denganmu. Huaer, kalau ada yang perlu dibantu bilang saja padaku. Mungkin aku bisa membantumu. Kamu tidak bisa membantuku. Yang bisa membantuku sekarang hanya pengacara. Lebih baik kamu pergi saja. Bagaimana aku bisa tenang melihatmu seperti ini? Tapi aku tidak mau kamu melihatku dalam keadaan memalukan seperti ini. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kakakku masuk penjara. Hidupnya sudah hancur. Aku bukan lagi Tonghua yang dulu, yang bisa melakukan apa saja sesuka hati. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Huaer, jangan seperti ini. Bagaimanapun, kamu masih punya aku. Aku ada di sisimu. Aku teman terbaikmu, kan? Tolong buka pintu, ya. Aku mohon biarkan aku sendirian sebentar. Sekarang aku tidak ingin bertemu siapapun. Halo, Tuan An, aku sudah di lobi hotel. Aku segera naik. Hyuki ada di sini, cepat. Neonehi, konon Tong Jianguo ditangkap karena penggelapan pajak. Anda yang memberikan bahan laporan ke polisi, benarkah begitu? Anda dan Tong Jianguo pernah berpacaran. Mengapa Anda melakukan ini? Apakah karena rasa keadilan? Atau ada dendam pribadi? Siapa yang memberitahu kalian? Apa bukti kalian? Adik perempuan Tong Jianguo yang telepon ke redaksi dan mengatakannya langsung pada kami. Masa ini bohong? Ini benar-benar omong kosong. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Tong Jianguo. Dan kalian para wartawan, bagaimana bisa hanya mendengar dari satu sisi saja? Apa kalian tidak punya rasa tanggung jawab? Dia menghindari pajak. Mengapa kalian bertanya kepada saya? Konon katanya kamu adalah kekasih kontrak Tong Jianguo. Apakah kamu sedang membalas dendam padanya? Ini benar-benar kacau. Sudah, jangan kalian rekam lagi. Teman-teman media. Halo semuanya. Sebelum hal ini jelas, tolong jangan sembarangan berasumsi. Tapi jika benar Tuan Tong Jianguo melanggar hukum, jia penterjuku. Tapi saya bisa katakan pada kalian, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona He. Terima kasih. Tuan An, apa hubungan Anda dengan Nona He? Tuan An, tolong jawab pertanyaan kami. Tuanen, Nona He, Tuan An. terima kasih. Duduk. Nona He. Saya ingin tahu, sekarang Anda mewakili siapa? Bosen. Anda orang yang paham. Saya paham, saya benar-benar paham. Setelah kejadian ini menimpa Tong Jianguo, rencana kerjasama pasti dibatalkan. Kalau begitu, Liu Huo bisa masuk dengan lancar. Saya tidak ingin Anda ikut campur dalam proyek ini lagi. Anda tahu berapa banyak orang yang terdampak karena tindakan Anda? Proyek ini sekarang dalam kekacauan. Saya sangat menyesal Bos An, tapi hal ini benar-benar ada alasan yang terpaksa. Apapun alasannya, harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kalau dibicarakan, Anda juga tidak lepas dari tanggung jawab. Jika bukan karena Anda dulu, saya dan Tong Jianguo tidak akan sampai seperti sekarang. Apa konflik Anda dengan Tong Jianguo? Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak ingin tahu. Tong Jianguo hancur karena Anda. Saya tidak ingin melihat. Liu Huo juga ikut terlibat. Baik secara profesional maupun pribadi. Saya tidak ingin melihat kalian berhubungan apapun. Anda paham? Paham.
Tonghua. 相会。Kekake. Dia ditangkap. Tenang saja. Aku akan mencarikan pengacara terbaik untuknya. Pulang dulu yuk. Gimana? Rasanya enakan di rumah? Diam aja apa? Bawa dulu koper ke kamar. Tonghua, kayaknya lebih baik tidak usah. Aku nggak tinggal di sini deh. Kenapa? Ini kan rumah kita. Tapi ini rumahmu, bukan rumahku. Punjaku ja punjan. Tetap aja beda. Xianghui, kakakku mengalami hal sebesar ini. Kamu masih enggak mau menemaniku ya? Tonghua, tenang ayah. Aku akan menjagamu. Tapi nggak harus selalu bersamakan. Tapi kita kan pacar. Kenapa nggak bisa selalu bersama? Tonghua. Tonghua, kamu di rumah? Tonghua. Halo. Hua R. Kamu di rumah? Aku di depan rumahmu. Aku sangat khawatir sama kamu. Kita ketemuan yuk. Ketemu di tempat biasa aja yuk. Oke, aku datang cari kamu. Kamu masih memikirkannya ya? Kamu masih pengen ketemu dia kan? Tong Jiangua. Pusing banget. Masuk. Orang yang dikirim Ketua John sudah sampai. Cepat dipersilakan. Baik. Tuan Xiang dipersilakan. Tuanen. Bos Siang, silakan duduk. Bos Siang. Waktunya terlalu mepet. Maaf ya, sementara kerja di sini dulu. Beberapa hari lagi aku akan atur tempat yang lebih layak untuk kamu bekerja. Terima kasih Tuan An. Di sini sudah cukup bagus. Kali ini kantor pusat mengutusmu untuk memimpin departemen desain proyek. Dalam hal ini, kamu ada ide? Ya, benar, tapi menurutku sekarang yang paling penting adalah menghilangkan potensi bahaya. Potensi bahaya. Tuan An, ini proyek hotel bintang 7. Data perusahaan yang berminat bekerja sama. Tapi sekarang Tong Jianguo, bukankah ada masalah? Menurutku sebelumnya, perusahaan yang berminat bekerja sama dengannya perlu diselidiki dan dievaluasi ulang. Bos Siang memang sudah siap. Sangat teliti ya. Tidak, hanya berhati-hati saja. Hati-hati itu baik. Baik. Masalah ini, kamu yang tangani sepenuhnya. Tenang saja, Tuanen. Aku pasti akan segera memberikan jawaban.
Kenapa kamu di sini? Menurut ramalan cuaca, hari ini akan turun salju. Kamu bilang kenapa belum turun ya? Aku tanya kenapa kamu di sini. Kamu ingat tidak? Tahun itu saat salju kita janjian untuk ski. Tapi kemudian tertunda karena hal lain. Sampai sekarang belum kesampaian. Lu Hua, bagaimana kalau kita janjian suatu hari? Aku sangat ingin pergi ski denganmu. Waktu sudah berubah. Sekarang bicara ini tidak ada gunanya. Aku tanya kenapa kamu di sini. Kamu masih peduli padaku? Aku tidak. Bahkan jika ini kucing atau anjing kecil di sini, aku juga akan peduli padanya. Aku tiba-tiba merasa tidak punya tempat untuk pergi. Di sampingku bahkan tidak ada satu teman baik pun. Karena selama ini, kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah pusat hidupku. Aku tidak punya waktu untuk berteman. Lukuja? Cuaca sedingin ini kamu menungguku di sini. Hanya untuk mengeluh padaku? Tidak. Aku hanya merasa diriku sangat menyedihkan. Memberikan segalanya, tapi akhirnya berakhir seperti ini. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Kamu harus membuatku merasa berutang padamu baru senang, ya? Kamu, Liu Huo, memang berutang padaku. Tapi utang ini tidak akan kutagih darimu. Karena aku hanya ingin kau ingat kebaikanku. Aku tidak butuh apa-apa, hanya ingin melihatmu setiap hari. Betapapun sakit hatiku, asal bisa melihatmu. Aku sudah puas. Lu Hua, aku ingin sebuah rumah. Bisa kau berikan padaku? Anak masih di rumah. Aku pulang dulu. Ya, ya. Lisa, aku perlu bicara denganmu. Temui aku di kantor. Untuk proyek Hotel Bintang 7 ini, sekarang Tong Jianguo sedang diselidiki. Perusahaannya pasti tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Sedangkan di pihak Ancai, mereka pasti akan mencari perusahaan baru. Bagi perusahaan kami, Huoki, ini adalah kesempatan emas. Meskipun perusahaan kami kecil, asal pembukuannya rapi, kami masih punya peluang menang. Lisa, kita harus buru-buru sekarang. Tapi, Kak, haruskah kita konsultasi dulu dengan Bos Liu? Sembunyikan dulu darinya. Kenapa? Aku khawatir dia terlalu banyak pertimbangan. Sampai melewatkan kesempatan ini untuk mengembangkan perusahaan Huoki dengan cepat. Kita lakukan dulu apa yang harus dilakukan. Nanti kita dorong dia dari belakang. Kek, aku merasa kamulah yang paling cocok untuk Kak Huo. Apa kalian akan kembali bersama? Tergantung takdir. Hubunganku dengan Hyuki tidak seperti yang kau lihat. Liu Huo, jika kita berdua tidak menikah sekarang, orang yang sedang melipat baju sekarang mungkin adalah Hyuki? Apa yang kau bicarakan ini?
Pasti bukan dia. Aku tidak akan pernah berhubungan lagi dengannya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seperti kita berdua. Saat pertama bertemu, tidak pernah terkira kita akan menikah. Dan kau dengannya memiliki masa lalu yang tidak bisa kugantikan. Benar, kan? Kamu juga punya hubungan dengan Xiang Hui, kan? Apakah aku juga harus tidak percaya padamu? Kita berbeda. Kita terlalu banyak perbedaan. Liu Huo, kamu utuh. Aku tidak. Aku cacat. Dan ada Hyuki. Dia adalah mantan pacarmu. Dia belum menyerah padamu. Sebelum Tong Jiankuo mengalami masalah, itu benar. Setelahnya, dia akan semakin tidak bisa melupakanmu. Kenapa kamu peduli dengan apa yang dia pikirkan? Kita jalani hidup kita sendiri dengan baik. Bukankah itu cukup? Bagaimana bisa hidup tenang dengan kehadirannya? Setiap hari aku khawatir. Kalau kamu pulang terlambat, jangan-jangan kamu bersamanya. Kadang aku meneleponmu tapi kamu tidak mengangkat. Aku akan berpikir, jangan-jangan dia yang mencarimu. Seperti tadi. Maafkan aku. Jangan. Semua orang boleh bilang maaf padaku. Tapi jangan kamu. Sejak kita berdua bertemu sampai sekarang, kamu sudah terlalu banyak membantuku. Apapun yang terjadi di antara kita nanti, aku padamu selalu merasa berhutang. Aku tidak berhak untuk menyalahkanmu. Aku juga tidak berhak untuk membencimu. Tapi, bolehkah aku mengajukan permintaan kecil? Jika suatu hari nanti, kamu memutuskan untuk meninggalkanku, tolong beritahu aku sebelumnya. Berikan aku alasan. Bicarakan langsung. Jangan tiba-tiba menghilang. Dan juga, jangan buat aku jadi bodoh lagi, oke?